Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bahagia sekali pada kesempatan yang baik ini saya Trias Danesi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Magetan dapat menyelesaikan sebuah video blogging tentang pemahaman saya tentang materi yang saya pelajari di modul 2.1 dengan keterkaitan dengan materi-materi lain yang telah saya pelajari di modul-modul sebelumnya, yaitu di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Agar pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas, maka seorang guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Seorang guru harus merumuskan sebuah tujuan pembelajaran dengan jelas. Lalu, seorang guru harus merespon kebutuhan belajar murid. Seorang guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa agar memiliki minat untuk belajar. Seorang guru juga harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, seorang guru harus melakukan penilaian yang berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu guru harus mendefinisikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Hal ini dilakukan agar nantinya tujuan pembelajaran dapat dipahami dengan jelas tidak hanya oleh diri guru sendiri, namun juga bisa dipahami dengan baik oleh siswa yang akan diajar. Hal kedua yang dapat dilakukan seorang guru untuk merancang pembelajaran diferensiasi di kelas yaitu merespon kebutuhan belajar murid. Guru harus menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Hal tersebut dapat dilakukan melalui strategi diferensiasi produk, diferensiasi konten, maupun diferensiasi proses. Selain dua hal di atas, guru juga harus memastikan bahwa setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka di kelas. Guru juga harus mampu melakukan manajemen kelas yang efektif. Dalam sebuah rancangan RPP atau modul ajar, guru dapat merancang sebuah kegiatan yang terciptanya sebuah fleksibilitas. Namun, struktur pelaksanaan pembelajaran harus tetap jelas, sehingga walaupun kegiatan terlaksana secara berbeda dalam bentuk diferensiasi, namun tetap berjalan secara efektif. Dan yang terakhir, guru harus mampu membuat sebuah penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan di sini dimaksudkan bahwa penilaian itu tidak hanya guru dapat menilai tingkat ketercapaian siswa, namun dengan hasil dari penilaian tersebut, guru dapat merancang proses perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Khususnya pada penilaian formatif, itu dapat digunakan sebagai proses perbaikan dari pembelajaran pada tahapan berikutnya. Untuk memulai sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar siswa atau readiness, yang kedua yaitu minat, dan yang terakhir yaitu profil belajar siswa. Untuk memetakan kebutuhan belajar siswa, guru dapat melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu 1. Guru dapat mengamati perilaku siswa. Guru juga dapat berdiskusi dengan orang tua atau wali murid mengenai kebutuhan belajar siswa. Guru juga dapat melihat rapor siswa pada kelas sebelumnya, atau guru juga dapat berkonsultasi atau berdiskusi dengan guru pada tahun sebelumnya. Guru juga dapat melakukan tes diagnostik, lalu dapat melakukan survei kebutuhan belajar murid, dan juga guru dapat melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran murid. Setelah dapat memetakan kebutuhan belajar siswa, lalu guru dapat menentukan strategi pembelajaran diferensiasi apa yang akan digunakan. Dapat berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan cara menyiapkan materi dengan berbagai macam bentuk sesuai dengan preferensi belajar siswa.
Bisa dapat berupa teks, berupa gambar, audio maupun video. Sedangkan untuk diferensiasi proses yaitu dilakukan dengan memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda-beda atau biasa disebut dengan scaffolding. Juga dapat memberikan pilihan berdasarkan minat murid, memberikan kebebasan pada murid untuk belajar dengan cara mereka sendiri dan lain-lain. Sedangkan untuk diferensiasi produk yaitu dilakukan dengan cara memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas atau produk belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dengan pemilihan strategi pembelajaran diferensiasi yang tepat, kebutuhan belajar murid pada akhirnya akan terpenuhi. Selain itu, murid akan dapat memaksimalkan potensi mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Murid juga pada akhirnya akan dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal sesuai dengan yang menjadi tujuan pembelajaran mereka. Dan pada akhirnya saya dapat menarik sebuah benang merah keterkaitan materi yang saya pelajari pada modul 2.1 dengan materi-materi yang saya pelajari sebelumnya di modul 1.1, 1.2, dan 1.3 dan 1.4. Pembelajaran diferensiasi merupakan sebuah perwujudan pembelajaran yang berpihak kepada siswa sesuai dengan yang diajarkan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah itu, untuk melaksanakan sebuah pembelajaran diferensiasi, guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran diferensiasi juga bisa dimasukkan dalam sebuah prakarsa perubahan yang nantinya akan menjadi visi guru penggerak. Dan pembelajaran diferensiasi ini dapat berjalan dengan lancar bila sudah terbentuk sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang nantinya akan mendorong sebuah budaya positif pada sekolah tersebut. Demikianlah video blogging pemahaman saya keterkaitan antara materi yang saya pelajari pada modul 2.1 dengan materi-materi sebelumnya yaitu di materi 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Semoga menginspirasi dan izinkan saya mengakhiri dengan pantun. Bang Ahmad makan soto babat. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.